Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sekarang kita lagi kumpul di titik kumpul di Geraha Mandiri Mambonjol untuk menuju kantor Pak Luhut, dan bersama Aliansi Rakyat Menggugat, emak-emak, dan tim dari MPR. Nih guys, ini lagi mau aksi, tapi kita dihalang-halangi oleh Polri. Kita disuruh di sini, Pak. Woi. Tuh, Pak. Oh ya udah, woi. Woi, Pak, enggak usah marah-marah, Pak. Sama anggota saya. Enggak usah marah-marah. Iya, udah nanti kita kembali ke tangannya. Enggak usah marah-marah. Udah. Woi, tetap kondusif. Teman-teman jangan terpancing. Tetap tenang, jangan terpancing. Jangan terpancing. Kita tidak terpancing. Ini Pak Kapolda, saksikan bahwa anggota saudara mohon digeledah saja, Pak. Ini tidak menjalankan. Balik arah. Balik arah. Nggak usah tunjuk-tunjuk, Pak. Balik arah, ikuti aja arahan. Di mana kita? Balik arah. Kita ikuti. Tapi jangan halang-halangin. Komando ikuti. Kita rakyat berhak menyampaikan aspirasi di muka umum, dan aparat kepolisian memberikan pengawalan bagi rakyat. Tapi yang terjadi hari ini, aksi rakyat terkesan dihalang-halangi. Ini yang terjadi hari ini, dan kita melihat aksi rakyat terkesan dihalang-halangi. Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah demokrasi di negeri ini sudah mati? Apakah demokrasi di negeri ini sudah mati? Ini menjadi tanda tanya bagi rakyat. Kenapa rakyat untuk menyampaikan aspirasinya terkesan dihalang-halangi? Dan sialnya yang kita lihat, yang kita rasakan, justru mereka yang seharusnya mengawal aksi rakyat malah terkesan menghalang-halanginya. Ada apa ini? Apakah karena kita mau aksi di kantor Luhut Binsar Panjaitan, makanya kita terkesan dihalang-halangi? Apakah kita karena mau aksi untuk menolak mandatory vaksin, makanya kita terkesan dihalang-halangi? Ini yang kita rasakan, dan kita tahu bapak-bapak kepolisian bukanlah musuh rakyat. Mereka hadir di tempat ini karena di bawah perintah, dan mereka bertindak hari ini. Sepakat kawan-kawan? Oke Bang Muslim, kita minta orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka.
Selamat siang Bang Luhut Binsar Panjaitan. Kita kan temanan Bang Luhut. Oleh sebab itu kami dari Aliansi Rakyat Menggugat, kami wanita Indonesia, kami ibu-ibu Indonesia, kami anak gadis Indonesia, kami mak-mak Indonesia, kami pemuda Indonesia, kami bangsa Indonesia, mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Kami membaca, mendengar, menyaksikan di berbagai media tentang keterlibatan Bang Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis PCR. Oleh sebab itu, kami datang ke sini mengetuk dengan ketukan orasi, mengetuk dengan poster-poster, mengetuk dengan spanduk-spanduk. Marilah kita duduk untuk berdialog. Kenapa? Karena kami 5 kali telah datang ke Kementerian Kesehatan. Mereka takut berdialog dengan kami. Katanya mereka takut kepada Menko Luhut Binsar Panjaitan. Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Oleh sebab itu, kami datang. Pak Polisi jangan kasar-kasar. Mohon Pak Polisi jangan kasar-kasar. Bapak Polisi adalah pengawal undang-undang. Kami pelaksana undang-undang. Kami tidak mau mengganggu lalu lintas. Kami laporkan secara resmi. Kami orang-orang terpelajar, terdiri dari para profesor, doktor, ahli hukum, advokat. Oleh sebab itu jangan kasari kami. Kami punya hak konstitusi, hak ajasi untuk menyampaikan pendapat. Bang Luhut, memang presiden adalah Joko Widodo. Tetapi dalam sejumlah peristiwa, sepertinya Anda lah sebetulnya the real Presiden Republik Indonesia ini. Benar tidak? Benar tidak? Siapa presiden hari ini? Luhut. Siapa presiden hari ini? Luhut. Siapa presiden hari ini? Luhut. Dengan telanjang ketika Jokowi berpidato dengan selempang kain sutra dari Batak, Anda dengan begitu pelah dan sombongnya menerima telepon. Konon katanya yang telepon adalah Menteri Kesehatan. Betapa hebatnya ketika Presiden Joko Widodo berpidato di tanah Batak, Anda menerima telepon karena yang telepon adalah Menteri Kesehatan. Hebat kali rupanya. Menteri Kesehatan lebih hebat dari Menko Perekonomian. Menko Perekonomian lebih hebat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Benar tidak? Oleh sebab itu, Anda tidak usah takut. Jangan, saya Muslim Army, salah satu presidium Aliansi Rakyat Menggugat, mewakili rakyat Indonesia, datang meminta waktu untuk kita berdialog. Kami bertanya, apa sesungguhnya? Apakah benar Anda berbisnis dengan PCR? Kalau Anda tidak hadir hari ini, Anda tidak menemui kami, berarti dugaan itu benar adanya. Berarti negeri ini adalah negeri mafia bisnis. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Apakah kita berdiam diri? Tidak. Apakah kita berdiam diri? Tidak. Apakah kita berdiam diri? Tidak. Kami tidak akan berhenti. Hari ini adalah orasi kami yang pertama. Besok, lusa dan seterusnya kami akan datang ke kantor ini sampai kami diterima. Dan terus merdeka Indonesia Raya, betul? Bapak-bapak, ibu sekalian, bersyukur kita pada hari ini bisa hadir di sebuah gedung mewah, gedung Menko Koordinator ya Kemaritiman dan Investasi.
Di sana bertengger, duduk di kursi Jenderal Bintang 4 Luhut Binsar Panjaitan. Saya tidak punya hard feeling tertentu kepada beliau. Saya tidak membenci beliau. Ya, seharusnya saya bangga kepada beliau karena ada Jenderal TNI Bintang 4 yang sedemikian rupa ikut dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Betul? Akan tetapi, saya melihat kamus hari ini ya, atau sudah lama kita melihat Bapak Luhut Binsar Panjaitan senantiasa disandingkan namanya dengan kata-kata Lord. Apa? Lord itu kalau kita lihat dalam kamus maknanya adalah 1, bangsawan, 2, yang mulia, 3, raja. Jadi untuk Lord itu, kalau Anda bukan bangsawan, kalau Anda bukan orang yang mulia, maka Anda harusnya seorang raja sehingga Anda bisa memangku nama tersebut. Betul? Ternyata ini adalah sebuah sebutan dikarenakan banyaknya jabatan yang beliau emban dalam kepemimpinan Joko Widodo. Sehingga kadang-kadang kita dipusingkan oleh kenyataan, beliaukah yang jadi presiden atau Joko Widodo? Betul? Sebenarnya sekali lagi saya ingin mengatakan, saya tidak punya hard feeling kepada Bapak. Saya ingin menyatakan kebanggaan kepada Bapak. Tapi mohon maaf, semua kebijakan, semua perkataan, dan semua keputusan-keputusan Anda jauh dari keadilan. Kami kebetulan ya, aliansi rakyat menggugat terdiri dari berbagai aliansi. Aliansi emak-emak, aliansi bapak-bapak, aliansi anak muda, bahkan aliansi pengacara. Mengapa ada aliansi pengacara? Karena emak, bapak, anak, ulama, aktivis harus di-backup oleh pengacara. Hari ini tugas pengacara berat, Bapak. Sangat berat. Mengapa? Karena sedikit saja salah, aparat siap menangkap. Padahal boleh nggak tuh? Tidak boleh. Ya, hari ini acara ini adalah acara yang konstitusional. Saya ingin mengatakan betapa bangganya kami yang segelintir ini disaksikan oleh 115 negara kurang lebih yang menyaksikan. Ya, 130 negara menyaksikan aliansi rakyat menggugat. Mengerti? Maka dari itu Pak Luhut, hati-hati Pak. Segala tindak tanduk itu disaksikan Pak. Belajarlah untuk senantiasa mengemukakan keadilan Bapak, agar apa yang Anda berikan itu memang untuk bangsa. Saya ingin mengatakan, masih ingatkah Bapak dengan Sabta Marga? Masih ingatkah Bapak dengan Sabta Marga, Pak? Kalau Anda masih ingat, insya Allah sisa dari para jabatan ini akan Anda perbaiki dengan sebaik-baiknya. Ya, saya ingin mengatakan Pak, harusnya Anda membisikkan hal-hal baik kepada Presiden Joko Widodo. Kami melihat setidak-tidaknya ada 5 kekacauan yang dilakukan dalam pemerintahan ini. Pertama, carut-marut dalam bidang ekonomi, itu pasti. Kedua, carut-marut di bidang hukum, itu pasti. Ketiga, segala macam bentuk kebohongan publik, itu pasti. Keempat, adu domba sesama anak bangsa. Dan yang kelima, sekarang ini sedang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, produk legislasi nasional yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Betul? Bapak, saya ingin mengatakan, berapa lama orang menjabat? Berapa enak makanan dimakan Bapak? Lewat tenggorokan, makanan tidak akan enak lagi. Oleh karena itu, saya yakin Anda menyadari usia Anda pun saat ini sudah mungkin kepala 7. Apa yang ingin Anda lakukan untuk bangsa ini? Legacy apa yang Anda tinggalkan untuk bangsa ini? Saya mengenang apa yang dikatakan oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Apa katanya? Maaf ya, saya nggak sedang membela beliau. Cuma saya suka kata-katanya. Apa kata beliau? Saya tidak peduli yang ditulis buzzer hari ini. Tapi saya peduli yang sejarah tuliskan terhadap saya ratusan tahun yang akan datang. Betul? Saya bertanya dengan Bapak, apa yang Anda inginkan sejarah tuliskan tentang Anda? Hah? Kesombongan Anda, kekayaan Anda, kekuasaan Anda, apa? Saya rasa kembali sebagai orang yang beragama, kembali sebagai orang yang mengerti Pancasila yang selalu didengung-dengungkan. Bukankah kelompok Anda yang selalu mengatakan, kau radikalis, kau teroris, kami Pancasilais, kami NKRIs? Betul? Faktanya, siapa yang lebih Pancasilais? Yang lebih Pancasilais, lihat ini Bapak, anak-anak bangsa
yang dengan keadaannya, kepolosannya, kemauannya, ibu-ibu renta di atas 50, di atas 40, ada yang 30 berjuang hari ini. Orangnya ini saja. Setiap hari secara konsisten, bahkan kabarnya akan ditingkatkan. Hati-hati Anda ya, seminggu 2 kali kami akan datangi lagi dan lagi. Betul? Saya ingin terakhir mengatakan kepada Bapak, kekacauan banyak terjadi. Hari ini sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, mari kita berduka untuk Wadas, Kabupaten Bener, ya, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan daerah pengabdian daripada Bapak Ganjar Pranowo. Sesungguhnya kalian sudah paham, daerah Wadas itu adalah kantong suara PDIP, betul? Bahkan tahun 2019 memenangkan Presiden Jokowi dengan telak dan mutlak 82,7%, mengalahkan lawannya Prabowo Subianto yang sekarang jadi menhannya. Betul? Apa yang terjadi? Ibu-ibu jangan kecewa. Kalau kalian yang tidak memilih saja dikecewakan, itu wajar. Karena yang memilihnya pun dikecewakan. Betul? Kami hormat dan salut kepada Wadas. Bukan salah kalian. Wajar kalau kalian menganggap mereka bisa diandalkan. Masalahnya, mereka lah yang tidak tahu diri. Betul? Satu lagi, bergolak mautong di Sulawesi. 1 meninggal sebagai syuhada. Pahlawan, terserah apapun namanya. Aparat ingat ya, jika Anda yang mengorbankan darah rakyat, begitu mudahnya kalian minta maaf. Tapi ketika kami melawan, kalian anggap kejahatan. Biadab! Biadab! Saya ibu Indonesia, saya ingin mengatakan, ubahlah negeri ini sebelum terlambat. Ubahlah sebelum bangsa asing datang menjajahmu. Jawab Pak Luhut, bagaimana dengan tenaga kerja asing yang tidak pernah ada konfirmasi, klarifikasi untuk apa mereka datang? Kami kau kekang, kami kau kungkung, mereka masuk dengan bebas. Untuk apa? Sampai hari ini tidak ada jawaban. Terakhir, saya ingatkan 3 buah kata-kata dari Menko Polhukam kita yang makin hari makin jauh dari kita, Bapak Mahfud MD. Mau tahu? 1, beliau mengatakan, malaikat pun jika masuk dalam sistem pemerintahan Indonesia akan menjadi iblis. Apakah kalian para pejabat iblis? Jawab sendiri. Kedua, jika kau tidak lagi dipercaya oleh pemerintah, oleh rakyatmu, oleh seluruh negerimu, nggak usah nunggu, mundur, mundur. Nunggu apa? Udah nggak laku, udah nggak disukai, tidak mensejahterakan, jahat lagi. Oleh karena itu, serukan Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk bisa mendatangi kantor Menko Marves, seorang pejabat yang luar biasa, pejabat yang bisa berbicara tentang apa saja. Kalau kementeriannya itu kan kemaritiman dan investasi, tapi beliau juga ngomong paling kenceng soal COVID. Apakah COVID ini investasi? Bisa jadi. Nah itu dia. Bisa jadi. Karena memang sudah ada rencana untuk bikin pabrik vaksin. Ya buat apa pabrik vaksin? Untuk ngobatin rakyat Indonesia katanya. Apa idein? Jadi saya sebagai rakyat Indonesia mewakili diri saya dan mewakili yang hadir di sini mendatangi kantor Pak Luhut untuk menagih janji
Karena Pak Luhut pernah berbicara di sebuah podcast bahwasannya beliau bersedia diaudit alat PCR. Bahkan beliau mengatakan kalau tidak terbukti buat tumbuk lu. Siapa? Kami siap ditumbuk kalau tidak terbukti, asal Bapak mau juga untuk audit bersama rakyat. Merdeka! Merdeka! Bapak kan seorang jenderal, Bapak sudah keluar suara. Jangan kalah sama rakyat sipil kayak saya, Pak. Kalau Bapak sudah mengeluarkan kalimat, maka Bapak harus bertanggung jawab. Kapan audit alat PCR? Kami rakyat Indonesia, di dalam darah kami tidak mengalir darah-darah penjilat. Di dalam tubuh kami tidak ada DNA pengkhianat. Kami akan maju melawan siapapun demi kebenaran rakyat Indonesia. Yang pertama saya minta kepada Pak Luhut, kapan audit alat PCR? Dan saya bukan hanya siap ditumbuk, tapi saya siap mati kalau saya salah. Audit alat PCR. Dan buat bapak-bapak kepolisian, semua sama di mata hukum. Saya dan Pak Luhut adalah warga negara Indonesia. Saya sebagai rakyat dan beliau sebagai pejabat. Tapi kalau salah dalam mata hukum, maka baik saya maupun Luhut Binsar Panjaitan harus dihukum. Luhut Binsar Panjaitan sudah dilaporkan oleh rakyat Indonesia. Sudah ada yang melaporkan Pak Luhut, tapi sampai hari ini pihak kepolisian kenapa tidak mau menindak? Apakah hukum di bawah Luhut? Apakah hukum di bawah komando Luhut sehingga aparat-aparat tidak berani menindak? Sedangkan apabila rakyat yang bersalah kami dikejar, kami diintimidasi. Sudah berapa banyak daerah rakyat-rakyatnya dikejar sampai mengalami intimidasi, masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada aparat kepolisian, kalau dalam pertandingan sepak bola saja wasitnya tidak adil, maka status stadion bisa rusuh. Dan kalau rakyat yang hanya dikejar-kejar, maka bersiaplah untuk rusuh. Bersiaplah. Hukum di atas segala-galanya. Tidak ada satu orang pun rakyat Indonesia yang bebas dari hukum. Dan bapak-bapak yang berseragam kepolisian, kewajiban kalian untuk menegakkan hukum. Apabila ada yang sudah dilaporkan, maka tindak lanjut periksa. Setiap ada laporan dugaan tindak kriminal apapun pasalnya, maka kepolisian wajib mengusut, wajib memanggil, tidak peduli sekalipun itu Luhut. Merdeka! Merdeka! Dan Pak Luhut bilang kemarin dalam sebuah konferensi pers kepada orang-orang yang anti vaksin harus bertanggung jawab. Baik, saya jawab, alhamdulillah teguran itu bukan buat kita. Kita bukan kelompok anti vaksin. Betul. Kita adalah kelompok anti pemaksaan. Betul. Biarkan rakyat Indonesia memilih mau divaksin atau mau tidak divaksin. Betul. Itu hak rakyat. Betul. Hentikan framing mengatakan Bapak Aldo dan kelompoknya adalah masyarakat anti vaksin. Kami tidak begitu. Kami anti pemaksaan, kami anti penjajahan, karena Indonesia adalah negara merdeka.
Luhut berbicara tentang tanggung jawab. Baik Pak, kalau memang ada yang mati sebelum divaksin, lalu siapa yang bertanggung jawab bagi orang-orang yang sudah divaksin dan tetap mati? Siapa yang bertanggung jawab? Korban GIPI. Sampai hari ini korban GIPI yang kami catat ribuan dan tidak ada tindakan. Kurang ajar, kurang ajar. Demi Allah, aksi kami tidak peduli berapapun orangnya, karena kami hari ini membuktikan juga framing pasar kurang ajar yang mengatakan bahwa kita adalah kelompok politik yang sakit hati. Kurang ajar, kurang ajar. Hari ini kita buktikan kehadiran kita di sini. Hari ini adalah hari persatuan umat beragama di Indonesia. Betul. Wahai umat beragama lain, mari bergabung bersama kami. Betul. Kami tidak akan berhenti berjuang. Hanya dua hal yang bisa membuat saya berhenti. Demi Allah, saya akan berhenti bersuara kalau pemerintah mencabut mandatori atau Babe Aldo mati. Silakan pilih pemerintah, cabut mandatori atau bikin Babe Aldo mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan maju, kita akan bergerak sampai tuntas. Tidak boleh ada satupun rakyat Indonesia yang tertindas. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi